Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Nur Aziza. Aku dari kelas C Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan NPM B1A025190. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sosiologis dalam konflik sosial di Indonesia. Apa sih aspek sosiologis dan konflik sosial itu? Aspek sosial adalah dimensi yang berkaitan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat, yang mencakup pola hubungan antar individu, norma yang mengatur perilaku, struktur sosial, hingga nilai yang dianut oleh suatu kelompok. Sedangkan konflik sosial adalah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki potensi konflik lebih tinggi karena perbedaan suku, agama, status ekonomi, hingga kepentingan politik. Untuk memahami dinamika konflik tersebut, kajian sosiologi sangat diperlukan agar solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga kontekstual terhadap kondisi sosial masyarakat. Sekarang, kita akan membahas mengenai topik yang diambil, yaitu aspek sosiologis dalam konflik sosial di Indonesia. Aspek sosiologis dalam konflik sosial merujuk pada faktor-faktor sosial, pola interaksi, dan struktur masyarakat yang mempengaruhi muncul, berkembang, dan penyelesaian suatu konflik. Konflik sosial tidak berdiri sendiri. Ia merupakan hasil dari dinamika dalam masyarakat yang memiliki keragaman identitas, perbedaan kepentingan, serta ketimpangan dalam berbagai bidang. Di Indonesia, aspek sosiologis memegang peran penting karena masyarakat Indonesia sangat majemuk. Konflik sosial di Indonesia bukan hanya persoalan kriminalitas atau gangguan keamanan, tetapi fenomena sosial yang berkaitan erat dengan struktur masyarakat. Dengan memahami aspek sosiologis, konflik dapat dipahami dari akar penyebab hingga cara penyelesaiannya. Berikut adalah aspek-aspek utama dalam konflik sosial di Indonesia yang umum dibahas. Yang pertama ada keberagaman etnis, agama, dan budaya. Perbedaan identitas sering memicu kesalahpahaman, stereotip, dan konflik horizontal. Contohnya, konflik antar etnis dan gesekan antara kelompok agama. Yang kedua, ada ketimpangan ekonomi dan akses sumber daya, yaitu distribusi kekayaan yang tidak merata, kesenjangan kaya dan miskin menciptakan rasa yang ketidakadilan. Yang ketiga, masalah agraria dan pertanahan. Konflik ini sering terjadi di kawasan pembangunan infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan. Yang keempat, ada urbanisasi dan kesenjangan perkotaan. Arus migrasi ke kota menciptakan kompetisi ruang dan layanan publik, serta pemukiman kumuh, penggusuran, dan gentrifikasi memicu konflik sosial yang baru. Yang kelima, ada disinformasi dan media sosial. Konflik kecil bisa membesar karena eskalasi di dunia digital. 6. Lemahnya penegakan hukum. Ketidakadilan hukum dan korupsi membuat masyarakat tidak percaya pada institusi. Ketidakpercayaan ini memperbesar potensi konflik karena penyelesaian damai dianggap tidak efektif. Selanjutnya, ada kasus nyata di Indonesia. Beberapa konflik nyata di Indonesia. Yang pertama ada konflik Poso di Sulawesi Tengah. Konflik Poso pada akhir 1990-an hingga awal 2000 merupakan contoh nyata konflik bernuansa agama yang dipengaruhi faktor sosiologis. Awalnya, konflik ini dipicu pertikaian antar warga, namun berkembang menjadi konflik komunal akibat mobilisasi kelompok serta sentimen identitas. Perubahan sosial pasca reformasi dan melemahnya kontrol sosial memperbesar eskalasi konflik. Yang kedua, konflik Sambas, Kalimantan Barat, 1999. Konflik antar etnis Melayu, Dayak, dan Madura. Aspek sosiologis yang terkait yaitu struktur sosial, kompetisi sumber daya seperti perebutan lapangan pekerjaan, lahan, dan posisi sosial menciptakan konflik horizontal, yaitu kelompok etnis cenderung tinggal dalam wilayah permukiman yang terpisah mengakibatkan minimnya interaksi positif. Ketiga, konflik Wamena dan wilayah Papua lainnya, kontemporer. Aspek sosiologis yang terlibat ada hubungan kekuasaan yang timpang, power imbalance. Kelompok lokal merasa tidak memiliki kontrol atas sumber daya alam dan politik di wilayah mereka. Identitas etnis dan sejarah panjang, marginalisasi. Papua memiliki sejarah konflik vertikal dengan pemerintah pusat, pembentuk memori kolektif yang sensitif. Setelah itu ada perubahan sosial cepat akibat pembangunan migrasi penduduk dari luar Papua yang menciptakan kompetisi ekonomi dan perubahan struktur sosial. Hubungan dengan pengaturan hukum di Indonesia,
Hubungan aspek sosiologis dalam konflik sosial di Indonesia meliputi yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penanganan konflik sosial. Undang-undang ini mengakui bahwa konflik tidak hanya persoalan kriminal, tetapi membutuhkan pendekatan sosial dan budaya. Yang kedua, pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban memetakan potensi konflik berdasarkan karakter sosial masyarakat. Ini sejalan dengan perspektif sosiologis bahwa akar konflik berbeda-beda di tiap wilayah. Yang ketiga, hukum adat dan kearifan lokal. Dalam beberapa kasus, hukum adat lebih efektif meredam konflik karena memiliki legitimasi sosial kuat. Negara melalui konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya sehingga penyelesaian konflik berbasis adat dapat dipadukan dengan sistem hukum nasional. Keempat, ada peraturan terkait informasi dan ujaran kebencian. Undang-Undang ITE dan aturan mengenai penyiaran digunakan untuk mengendalikan provokasi dan berita bohong yang dapat memicu konflik. Secara sosiologis, ini berkaitan dengan kontrol sosial terhadap mobilisasi massa berbasis digital. Yang kelima, ada struktur sosial majemuk versus pengaturan hukum anti-diskriminasi. Salah satu pengaturan hukum yang terkait ada yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap perbedaan identitas sosial. Yang keenam, ada ketimpangan sosial ekonomi versus hukum agraria dan ekonomi. Pengaturan hukum terkait ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yaitu penguasaan sumber daya oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dua, ada di Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tentang keadilan agraria. Ketiga, ada Undang-Undang Pertanahan, Kehutanan, Perkebunan, dan Minerba. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.